Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu komunikasi persuasif dalam Al-Quran melalui kisah-kisah, janji, dan juga ancaman. Nah, komunikasi persuasif itu adalah cara menyampaikan pesan yang bertujuan mempengaruhi sikap, pemikiran, atau perilaku seseorang tanpa adanya paksaan. Nah, menariknya, di Al-Quran, sebagai pedoman hidup umat Islam yang telah menggunakan berbagai metode komunikasi yang sangat efektif sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Nah, untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama 4 narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengetahuan mereka. Mari kita mulai. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sebenarnya Al-Quran menggunakan kisah-kisah atau qasas sebagai sarana komunikasi persuasif? Nah, untuk narasumber pertama silahkan. Oke, terima kasih waktunya. Jadi dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu bukan sekedar cerita sejarah. Nah, kisah tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran dan membentuk karakter manusia. Nah, contohnya tuh ada seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kisah tersebut, kita belajar tentang kesabaran, kejujuran, keteguhan iman, dan pentingnya memaafkan. Penyampaian pesan melalui cerita membuat pembaca lebih mudah memahami dan mengingat nilai-nilai yang disampaikan. Jadi pesan moralnya itu menjadi lebih baik itu mudah diterima ya karena dibungkus dalam bentuk cerita yang lebih menarik. Nah, betul sekali. Cerita mampu menyentuh emosi dan membuat seseorang merasa terlihat secara langsung. Karena itu, pesan yang disampaikan lebih menjadi efektif dibandingkan hanya berupa perintah atau larangan. Menarik sekali. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kisah-kisah tersebut terhadap keimanan seseorang? Mungkin narasumber yang kedua bisa dijawab. Baik, untuk kisah-kisahnya dalam Al-Quran yaitu berfungsi untuk menguatkan keyakinan kepada Allah. Misalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tetap teguh mempertahankan tauhid meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ketika seseorang membaca kisah tersebut, ia terdorong untuk meneladani sikap para nabi dan semakin yakin bahwa pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang beriman dan juga sabar. Selain itu, kisah kehancuran kaum Nabi Nuh, Ad dan Samud juga menjadi pengingat bahwa kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran dapat membawa akibat yang buruk. Jadi, kasas ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan keyakinan dalam diri pembacanya. Betul? Ya, benar sekali, itulah kekuatan komunikasi persuasif yang digunakan dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya kita beralih ke konsep tarhib. Apa yang dimaksud dengan tarhib dan bagaimana penerapannya di dalam komunikasi? Silahkan narasumber yang lain mungkin. Tarhib itu adalah metode memberikan motivasi atau dorongan melalui janji-janji kebaikan. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menjelaskan pahala, surga, ampunan Allah, serta berbagai balasan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Metode ini sangat efektif karena manusia pada dasarnya memiliki harapan dan keinginan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Ketika seseorang mengetahui manfaat dari suatu perbuatan, ia akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Dalam dunia pendidikan, guru dapat menerapkan konsep itu dengan memberikan penghargaan, apresiasi, atau motivasi positif kepada siswa yang berprestasi maupun yang tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Itu artinya memberikan harapan dan penghargaan dapat mendorong seseorang melakukan perubahan yang positif. Tepat sekali. Motivasi positif seringkali menjadi pendorong yang kuat untuk memberikan perilaku yang baik. Oke, lalu bagaimana dengan tarhib? Mengapa Al-Quran juga menggunakan ancaman sebagai bagian dari komunikasi persuasif itu sendiri? Mungkin narasumber yang lain ada jawaban? Oke, baik. Untuk tarhib adalah metode memberikan peringatan atau ancaman terhadap akibat buruk dari suatu perbuatan. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai siksa bagi orang yang dolim, ingkar atau melakukan kemaksiatan secara terus-menerus. Tujuan tarhib bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan agar manusia menyadari
konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan mengetahui resiko dan dampak negatif suatu perbuatan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dalam pendidikan, konsep ini dapat diterapkan melalui aturan dan konsekuensi yang jelas. Misalkan siswa yang melanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi yang mendidik. Dengan demikian, mereka belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, jadi tarhib ini berfungsi sebagai pengingat agar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan dirinya maupun juga orang lain. Betul. Yang terpenting adalah keseimbangan antara tarhib dan tarhib sehingga pesan dapat terima secara efektif. Baik, jadi jika kita simpulkan, Al-Quran ini menggunakan 3 pendekatan yang saling melengkapi, yaitu kisah-kisah yang menyentuh emosi, janji yang membangkitkan harapan, dan ancaman yang menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi. Nah, melalui metode tersebut, pesan keimanan dan moral dapat disampaikan dengan cara yang persuasif, mudah dipahami dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Nah, terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Demikian podcast kita pada hari ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita mengenai bagaimana Al-Quran mengajarkan komunikasi yang efektif dan penuh hikmah. Saya selaku host beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.